Sinegrip. Ketemu lagi ya sama saya Arya. Dan sekarang seperti biasa, karena saya sendiri lagi-lagi, jadi saya mau review film horor Hollywood yang baru aja tayang, The Curse of La Llorona, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya katanya The Curse of the Weeping Woman. Masih diproduseri James Wan. Ternyata film ini juga adalah film yang masuk ke universe-nya Conjuring ya. Jadi langkah baru karena The Curse of La Llorona ini menampilkan setan yang belum pernah ada di film Conjuring sebelumnya ya. Terus film ini tuh disutradarin sama Michael Chaves. Michael Chaves ini katanya adalah orang yang akan mendirect The Conjuring 3 nanti ya. Jadi no more James Wan ya. James Wan sudah meninggalkan Conjuring, walaupun dia masih bertindak sebagai produser, tapi mungkin ini jadi kayak ajang pemanasannya si Michael Chaves ya sebelum Conjuring 3 nanti. Jadi kita juga kurang tahu banyak seperti apa. Cerita The Curse of La Llorona juga sebenarnya simpel banget ya, karena ini menceritakan seorang setan yang suka menangis dan suka menculik anak-anak ya. Ini mungkin mirip sama setan-setan yang ada di Indonesia, betul? Kalau Anda sering tahu atau sering nonton ya. Entah kenapa, karena Warner Bros udah terlalu invest ke Conjuring Universe, jadi film-film yang keluar horor setelah Conjuring Universe ataupun horor-horor yang ada di dalam Conjuring Universe itu sebenarnya polanya sama, template-nya sama. Tapi yang harus digarisbawahi adalah The Curse of La Llorona ini menurut gue lebih rapi dari The Nun ya. Sama-sama film yang jadi jualannya Conjuring Universe. Cuman mungkin lebih ke pengemasannya ya. Jadi si Michael Chaves ini lumayan rapih mengemasnya gitu. Walaupun menurut gue pribadi ya, film kayak gini tuh unsur kejutannya udah nggak ada lagi sih. Jadi kayak gue tahu ini nanti bakal digimanain gitu ya. Si karakter utamanya bakal diteror gimana. Cuman mungkin gue suka konsistensi dari ceritanya karena ngeliatin setan ini kekeh untuk menculik anak-anak ya. Jadi sehingga si orang tuanya itu tidak pernah sama sekali gitu ya digubris gitu. Walaupun ada ya udah gitu doang gitu. Bahkan di film ini juga banyak memakai jumpscare yang udah pernah dipakai gitu di film-film dari Conjuring Universe sebelumnya. Jumpscare dari The Nun pun ada gitu di film ini ya. Yang setannya ada di depan tapi keluarnya di samping gitu ya. Itu tuh kayak udah predictable aja. Cuman mungkin di sini lebih rapih dan lebih pas aja momennya gitu. Dan ada beberapa hal yang menarik juga sih, karena The Weeping Woman ya menarik sekali melihat mukanya itu tidak pernah selalu diekspos gitu ya. Cuman ada beberapa kali mukanya diekspos dan itu kata gue cukup oke sih. Karena si setan ini tuh dari jauh itu ya kayak pengantin wanita yang mukanya ditutupin sama sehelai kain gitu ya, dan itu tuh cukup misterius gitu ya. Ibaratnya inilah pengabdi setan lah kayak gitu ya, setan-setan di situ. Mungkin yang paling gue suka adalah kehadiran seorang dukun ya di film ini. Jadi dukun di sini diceritain dia ini dulunya bekas ex gereja gitu ya, dia bekas ex pastor gitu ya, bukan nggak percaya Tuhan tapi dia lebih nggak percaya gereja ya, entah kenapa politik dan lain-lain kali ya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang dukun yang bertugas untuk mengeksorsis atau mengusir-usir setan gitu ya. Dan kehadiran dukun di sini agak selengean dan agak oke juga kata gue, merupakan nuansa baru lah. Biasanya kan kalau kita lihat Ed Warren sama Lorraine Warren ya di Conjuring, dia kan sifatnya emang lebih emosional, lebih personal gitu ya. Kalau di sini tuh dukun ini tuh kayak menghalalkan segala cara gitu untuk bisa mengalahkan si setannya, dan gue cukup terhibur sih walaupun dia munculnya cuma di akhir-akhir doang ya. Selain itu ya udah sih, filmnya berjalan standar aja, nggak ada hal-hal yang oke. Tapi sebagai pemanasan ya cukup lah. Plotnya nggak begitu semrawut gitu, nggak begitu bertele-tele, sebab akibatnya jelas gitu. Apa yang diincar sama si setan ini jelas gitu. Terus reaksi logis dari keluarga si karakter utamanya juga jelas gitu, gimana caranya mereka udah diganggu dan akhirnya hampir dibunuh itu si anaknya dari si karakter utama ini. Dia langsung lari ke gereja, minta pertolongan dan lain-lain gitu. Bukan hal-hal yang menurut gua nonsen atau buang-buang waktu gitu. Alurnya juga lumayan bisa dinikmati gitu, lumayan mengalir lah dari awal sampai akhir ya. Walaupun di akhir si sutradara kayaknya pengen ngasih kejutan yang tadi gue bilang ya, twist yang remeh itu, tapi twist yang remeh itu mungkin berguna untuk plot. Kalau misalkan si wanita yang punya 2 anak yang meninggal itu tidak datang ke rumah mereka, mungkin mereka hidupnya akan tenang saja karena si setan tidak bisa masuk ya ke rumahnya, karena garis pembatasnya tidak ada yang merusak gitu. Tapi berkat si wanita itu datang, garis pembatasnya rusak, si setannya bisa masuk, dan akhirnya setannya kalah dan hilang selamanya kan. At least itu yang menjual gitu ya, dan konklusi yang sangat memuaskan. Walaupun emang film-film tipe gini tuh ya happy ending gitulah ya, nggak tahu mau gimana lagi ceritanya. Tapi sebagai penambah atau bumbu-bumbu di Conjuring Universe, kata gue The Curse of La Llorona ini udah cukup lah. Tapi jangan terlalu berharap horornya tuh horor-horor yang mind blowing atau horor-horor yang sangat mengganggu jiwa raga lu ya. Karena gue pribadi
sampai sekarang horor yang oke gitu ya dari Hollywood itu baru kehitung beberapa ya dalam beberapa tahun ke belakang gitu ya. Bahkan horor yang cukup mengganggu gue secara mental dan raga itu ya Hereditary ya, yang tayang tahun kemarin. Peringkat gitu ya, kata gue The Nun itu masih ada di bawah lah bersama Annabelle yang pertama ya. Si The Curse of La Llorona ini ada di atas dua itu. Dan mungkin nanti film ketiga Annabelle yang Annabelle Comes Home mungkin itu bisa jadi obat penawar juga ya. Siapa tahu itu lebih bagus dari Annabelle Creation. Kita lihat aja, karena yang mainnya juga adalah dua karakter utama di Conjuring ya, jadi mungkin ekspektasi bakal tinggi lagi, tapi kita lihat aja nanti lah ya. Skornya buat The Curse of La Llorona ini cukup 7 lah ya. Cobain aja nonton, dan kalau kalian udah nonton ya silahkan komen lah ya, menurut kalian gimana filmnya? Apakah ini adalah film horor dari Conjuring Universe yang kalian harapkan, atau emang ini film horor generik aja yang biasa-biasa aja gitu, yang mungkin lebih boring dari Pet Sematary? Tapi kalau mau bandingin sama Pet Sematary kemarin ya, skornya sama, cuman dari segi menghibur mungkin ini lebih menghibur gitu. Kalau Pet Sematary itu ada bagian yang emang kayak lama banget di awal gitu. Kalau ini masih lebih oke lah gitu. Dan menariknya adalah ya sutradara film The Curse of La Llorona ini juga tergolong sutradara baru ya, debutan. Sebelumnya dia bikin film-film pendek dan video musik gitu, tapi akhirnya dia bisa bikin film debut yang kata gue aman, dan kata gue itu udah cukup untuk seorang sutradara debutan gitu ya. Tidak terlalu ambisius, tidak terlalu males-malesan gitu sampai akhirnya jadi busuk, nggak juga gitu. Dan Curse of La Llorona ini membuktikan. Kalau gitu jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga follow Instagramnya Sinekrip ya. Dan jangan lupa nanti bakal ada kaos baru Sinekrip. Kalau kalian penasaran dan pengen punya, pantengin aja terus Sinekrip ya. Sampai ketemu lagi minggu depan, bye.